itu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Aira. Saya Sharon. Aku Jeremia. Dan saya Jordi. Dan selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Untuk memulai presentasi dari kami akan membahas latar belakang. Kelompok kami melatar belakangi kelaparan yang masih terjadi masalah di dunia, termasuk di Indonesia. Lebih dari 23 juta orang di Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan makan dengan baik, dan jutaan anak mengalami stunting serta berat badan kurang. Walau ada perbaikan, di beberapa daerah angka kelaparan masih tinggi. Satu, penyebab utama kelaparan adalah sulitnya akses bahan pangan dan juga bahan pangan yang terbuang sia-sia atau bisa dibilang food waste. Yang kedua, banyak anak di Indonesia masih kurang gizi. Sumber ini kami dapatkan dari www.com dan www.kompas.com. Selanjutnya, apa sih itu food waste? Food waste itu adalah makanan yang seharusnya masih layak untuk dikonsumsi, tetapi menjadi terbuang sia-sia. Contohnya nasi yang tidak dimakan, buah maupun sayur yang tidak segera dikonsumsi sehingga menjadi busuk, atau makanan yang berlebihan di restoran sehingga akhirnya dibuang. Jadi aspek utama dari food waste itu yaitu satu, mengurangi ketersediaan pangan karena makanan terbuang padahal bisa dimakan oleh orang lain. Yang kedua, memboroskan sumber daya seperti air, lahan, pupuk, dan energi untuk hilang sia-sia. Yang ketiga adalah distribusi. Distribusi tidak merata karena ada tempat kelebihan sampai terbuang sementara tempat lain kurang. Selanjutnya kami pastinya melakukan beberapa research di website dan juga aplikasi. Salah satu alasan utama dari food waste itu adalah salah satu masalah utama dari kelaparan itu food waste. Nah, dari data yang telah kami cari, lebih dari 1 miliar ton itu terbuang di dunia. Dan untuk di Indonesia 23 sampai 48 juta ton terbuang. Nah, jika misalnya kita sebagai masyarakat Indonesia bisa mengolah makanan yang lebih baik, tentunya nanti bahan pangan tidak akan kurang. Sumber yang kami cari itu dari detik.com dan juga CNN Global News. Selanjutnya ada beberapa contoh berita tentang food waste. Ini ada dari Maybank, hadirkan fasilitas kelola sampah organik dengan mega tinggiannya, lalu membangun kesadaran dari atas piring, kurangi food waste lewat narasi gastronomi di media sosial, dan juga program makanan bergizi gratis, sisakan makanan sisa hingga 1,4 juta ton. Ini juga ada beberapa tambahan mengenai berita tersebut. Sekarang kita akan masuk ke permasalahan-permasalahan yang ada. Yang pertama, kami akan menjelaskan apa sih pandangan kelompok kami setelah melihat banyaknya masalah yang ada di dalam kami tentang food waste ini. Yang pertama, secara sosial kami melihat bahwa food waste itu ironis. Kenapa? Karena banyak orang yang masih membutuhkan makanan, tetapi di sisi lain ada orang-orang yang malah membuang makanan itu. Yang kedua, dari segi ekonomi, makanan terbuang berarti tenaga, waktu, uang, dan juga sumber daya itu terbuang juga. Dan yang ketiga, pandangan kami kepada lingkungan mengenai food waste. Food waste itu dapat menambah limbah sehingga menciptakan efek rumah kaca yang pastinya tidak baik bagi lingkungan. Selanjutnya ini adalah perumusan masalah kami. Dalam riset ini adalah sketsa atau gambaran dari proyek yang akan kami buat. Nah, proyek yang kami buat itu dinamai biobloom. Biobloom ini adalah sejenis komposter di mana komposter ini bisa menghasilkan 2 jenis pupuk, yaitu pupuk basah dan juga pupuk kering. Jadi nanti cara kerjanya, misalnya kita memiliki sampah organik yang cenderung basah di rumah. Nah, nanti kita akan masukkan ke dalam sini dan kita tunggu sekitar 1 minggu 3 hari. Maka itu akan terjadi fermentasi di dalam proses itu. Maka nanti cairan fermentasi akan keluar dari pipa tersebut untuk disalurkan ke 2 tatakan yang di sini. Nah, karena air fermentasi nanti sudah dari sini, itu berarti sudah menghasilkan pupuk basah. Nah, pupuk keringnya itu kita hasilkan dari sisa-sisa ampas yang masih ada di dalam sini. Nanti sisa-sisa ampas itu akan kami turunkan ke dalam sini dan dikeringkan untuk menjadi pupuk kering. Nah, tapi sebelumnya itu kami mendapat beberapa saran-saran dari guru, yaitu di mana jika di dalam suatu rumah hanya ada 2 atau 3 anggota di dalam rumah, berarti sampahnya dalam 1 hari tidak terlalu banyak. Tetapi jika dikumpulkan di dalam satu tempat ini dari tunggu selama seminggu, itu akan menjadi bau lingkungannya di dalam rumah itu. Maka dari itu sebuah informasi tambahan, nanti akan ada sekat-sekat atau layer, akan ada 3 layer. Jadi
dia akan ditutup. Nah, baru nanti itu dapat dipanen di sini. Jadi itu tidak akan bau karena akan setiap misalkan 3 hari pertama dimasukkan ditutup itu tidak akan bau. Nanti 3 hari selanjutnya bisa dimasukkan lagi dan kembali ditutup sehingga tidak menciptakan polusi udara yang tidak enak. Itu juga dengan hasil-hasil atau penelitian yang telah kami lihat pada tumbuhan cabai. Kami telah melihat yang pernah melakukan penelitian ini terhadap tanaman cabai, hasilnya adalah jika yang menggunakan pupuk basah atau kering dari limbah ini menghasilkan cabai yang cepat panennya, batangnya kuat dan daunnya juga lebih banyak. Yang kedua adalah jika cabainya hanya diberi pupuk tidak diberi pupuk organik ini, yaitu adalah pertumbuhannya lambat, batangnya kurus dan daunnya sedikit atau kecil. Selanjutnya adalah hasil yang kami harapkan. Setelah melalui proses pemetaan masalah secara mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kelahiran, berikut adalah hasil yang kami harapkan. Yang pertama, pengurangan sampah makanan. Biobloom dapat mengurangi jumlah sampah makanan yang dibuang ke TPA dengan menggunakannya menjadi pupuk organik yang bermanfaat. Kedua, peningkatan kualitas tanah. Organik dari Biobloom dapat meningkatkan kesuburan dan struktur. Yang ketiga adalah jumlah food waste dapat berkurang secara signifikan sehingga distribusi makanan menjadi lebih efisien. Kesimpulan dari food waste itu adalah salah satu faktor utama penyebab kelaparan karena makanan yang masih layak justru berakhir menjadi sampah. Dengan teknologi sederhana seperti komposter, food waste dapat diolah menjadi pupuk organik. Pupuk ini terbukti mampu menyuburkan tanaman dan meningkatkan hasil panen. Misalnya pada cabai yang tumbuh lebih cepat dan berbuah lebih banyak dibanding hanya disiram air. Proses ini memberi manfaat ganda, yaitu mengurangi volume sampah yang mencemari lingkungan sekaligus menambah ketersediaan pangan. Dengan demikian, pemanfaatan food waste melalui komposter menjadi solusi nyata yang efektif dan berkelanjutan untuk menekan masalah kelaparan di masa